Percintaan di internet. Mencari pasangan sebenarnya tidak perlu melalui internet. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, gaya pacaran melalui internet pun lahir. Fenomena seperti ini akhirnya pun memaksa mengubah pola hubungan manusia modern. Tengah cepatnya laju kehidupan, gaya pacaran seperti ini memang tidak terlalu membuang banyak biaya, tenaga, dan pikiran. Orang tidak perlu lagi mengatur waktu untuk bertemu, menyiapkan diri untuk bisa memperkenalkan diri kepada sang pasangan. Selain itu, jatuh cinta dengan seseorang yang misterius melalui sebuah layar komputer ternyata memiliki ketegangan tersendiri. Dari luar, cara seperti ini juga merupakan cara sempurna untuk mengeksplorasikan kepribadian seseorang tanpa harus ada tindakan fisik untuk mensensor pihak pasangan. Perasaan cinta, sakit hati, kesedihan menyatu jadi satu emosi yang pernah dirasakan sebelumnya. Hubungan melalui internet memperbolehkan seseorang untuk memilih, melihat atau membaca kepada pikiran calon pasangannya terlebih dahulu sebelum menetapkan pilihannya. Dan hal yang paling melegakan adalah hubungan ini tidak terlalu mencemaskan untuk memikirkan bagaimana penampilan mereka. Komunikasi adalah hal utama dalam percintaan melalui internet. Setelah itu, semuanya tergantung pada kesan yang diperoleh. Jika memang menarik, percintaan pun dapat terus dilanjutkan. Jika tidak, cari calon pasangan yang lain. Ada yang mengatakan, berpacaran melalui internet sangat nyaman. Itu semua karena ada topeng yang secara langsung menyelubungi ketika kita menyalakan layar komputer. Maksudnya, aura seseorang seperti gerak tubuh, perilaku, ekspresi wajah tidak terlihat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa suasana yang misterius ini sangat disukai? Menurut Sherry Turkle, penulis buku Love on the Screen, menggambarkan di zaman modern ini, komputer dianggap sebagai media pengakuan diri seseorang. Melalui komputer, seseorang dapat mengekspresikan diri dan pemikirannya. Manusia memiliki perasaan kuat agar selalu dibutuhkan oleh orang lain. Begitu kata Sherry. Jika satu pribadi dapat bertemu dengan pribadi yang lain yang dapat memenuhi kebutuhannya itu, jelas akan melahirkan sebuah ikatan yang kuat. Apalagi jika orang yang merasa satu nasib, jumlahnya banyak. Biasanya, jenis-jenis orang yang dalam hubungan seperti ini adalah orang-orang yang ingin mengisi sebuah fragmen kehidupan yang masih kosong. Karena tidak merasa puas dengan kekasihnya, sisi-sisi yang tidak bisa ditemukan dari sang pacar, itu bisa dicari melalui percintaan yang ada di internet. Karena tidak diterima oleh lingkungan sekolahnya, lingkungan impian yang nyaman dapat juga dicari melalui internet. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lain mengapa orang melakukan percintaan di internet. Pertanyaan selanjutnya, jika percintaan melalui internet diperbolehkan, bagaimana dengan orang-orang yang dalam kehidupan nyata telah menikah atau setidaknya yang sudah memiliki kekasih? Apakah merayu dan menggoda masih diperbolehkan? Kepribadian seseorang yang sebenarnya bisa ditutupi. Konsep cinta yang ada di dalam pikiran yang telah dituangkan melalui layar komputer itu telah berubah menjadi cinta itu sendiri. Fantasi telah berubah menjadi kenyataan. Yang jadi masalah, komunikasi seperti ini justru membawa dampak yang buruk dalam menjalin percintaan melalui internet. Kepribadian seseorang yang tertera melalui layar komputer belum tentu pribadi yang sebenarnya. Bisa saja, sosok yang terjemahkan dalam layar komputer ternyata seorang perampok, pemerkosa, atau yang lebih seram lagi, seorang pembunuh berantai. Soalnya, apa saja yang didapat dari komunikasi tersebut, itulah yang menjadi pegangan sebuah hubungan itu berlanjut. Data-data yang didapat itu merupakan indikasi paling akurat dalam menjalin romantisme melalui internet. Banyak laporan mengenai hal itu. Banyak juga yang menyatakan bahwa percintaan melalui internet terus berlanjut. Namun, banyak juga yang gagal. Tidak jarang setelah pertemuan yang sebenarnya, hubungan itu langsung menghilang dalam sekejap. Tidak ada lagi percintaan yang diumbar di dalam layar komputer. Kepribadian yang sebenarnya justru melahirkan sebuah ketakutan baru. Foto atau gambar memang boleh dikirim melalui internet untuk melanjutkan sebuah hubungan. Tapi secara jujur, rayuan, godaan, candaan dan senyum manis terikat oleh teknologi yang teroperasi melalui sebuah mesin komputer, maksudnya. Jadi, sebenarnya,
Hubungan melalui internet merupakan hubungan yang sangat dingin dan terselubung. Pengungkapan melalui teks komputer hanya menelanjangi sebagian kecil kepribadian seseorang. Artinya, kemampuan seseorang secara gramatikal dan hormonal tidak terbuka langsung. Kencan melalui internet diam-diam sangat berisiko. Untuk yang ingin menjalin hubungan seperti ini, harap berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai hal itu menjadi senjata makan tuan.